kelihatan orang yang tidak punya otak. Harusnya kalian kalau tidak sepakat dengan video saya, maka sebaiknya kalian membuat narasi, bukan dengan menantang-menantang saya, mengajak saya ke Kalimantan lalu mau duel. Tidak begitu caranya. Sekarang ini eranya bukan lagi adu otot, tapi adu otak. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Tadi malam saya meng-up satu video di mana ada sultan dari Kalimantan. Namanya kalau tidak salah Sandi ya. Sandi. Yang suatu hari melakukan live streaming lalu kemudian membagi-bagikan nomor telepon dari Gus Buat Pleret. Nah, di dalam video saya itu jelas mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah pelanggaran. Ada dua hal yang dilanggar. Yang pertama saya kira undang-undang IT karena melakukan ujaran kebencian, dan undang-undang telekomunikasi pasal 42 terkait soal bagaimana efek atau dampak atau hukum yang berlaku untuk orang yang menyebarkan identitas orang lain tanpa seizinnya. Nah, salah satu identitas pribadi itu adalah nomor telepon. Nah, tiba-tiba kemudian setelah video ini saya baca komentar-komentar, ternyata masih banyak para loyalis Sudrung ini yang justru menantang untuk mau duel. Padahal saya berharap sebenarnya video ini itu bisa ditanggapi positif. Setidaknya misalnya Sandi, kalau misalnya memang merasa orang yang beragama, orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi sebagaimana yang selalu dia sampaikan di dalam video-videonya, saya berharap bukan cucungu-cucungu yang kemudian dimasuk untuk komentar di sini, tetapi dianya yang membuat video, melakukan permohonan maaf setidaknya. Karena apa yang dilakukan dengan menyebarkan video-video yang sifatnya ujaran kebencian, dan belum lagi dia membagi-bagikan nomor teleponnya Gus Buat Pleret, itu pelanggaran, bos. Jadi kalau Anda orang yang memang memiliki etikat baik, kalian ini mestinya sebagai pendukung atau loyalis Sultan Sandi, itu kalian usulkan ke Sandi itu untuk melakukan permohonan maaf. Karena ini berbahaya betul kalau Gus Buat Pleret atau pihak dari Gus Buat Pleret melaporkan si Sandi ini kena ini real ini. Jadi saya ingatkan ke kalian, sekali-kali jangan pakai otot, tapi pakai otak. Karena sekarang ini kontes kekinian tidak pakai otot lagi orang. Untuk menjatuhkan orang lain tidak perlu pakai otot. Lalu apa yang dipakai? Otak, taktik, strategi, pengetahuan yang harus luas, dan seterusnya. Jadi kalian jangan menganggap bahwa kami ini penakut. Kami cuma masih waras dan tidak menanggapi kalian kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang sifatnya kasar. Kau bayangkan saja itu. Ketika Gus Buat Pleret diserang di dalam pesantrennya, apa yang dilakukan oleh para santri? Keuntungannya itu karena yang memukul Gus Buat Pleret itu tidak mati di situ. Padahal sebenarnya kalaupun itu terjadi, maka tidak bisa kena hukum orang-orang yang ada di sana. Pertama, karena orang itu melakukan tindakan di dalam rumahnya orang. Ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, dia merusak souvenirnya orang yang ada di sana. Yang kedua, melakukan provokasi terhadap tuan rumah. Kemudian yang ketiga adalah mendatangi kediamannya orang. Jadi sama misalnya Anda menantang saya datang ke Kalimantan hanya untuk mau duel, bodoh saya kalau menanggapi kalian.
Jadi saya sarankan begini kepada kalian, para pendukung Sandi ya, ini pesan saya kepada pendukung Sandi, kasih tahu Sandi untuk melakukan permintaan maaf. Itu jauh lebih bagus ketimbang Anda menantang-nantang saya. Jangan berpikir bahwa saya penakut ya. Bukan itu maksud saya. Cuma memang saya tidak suka berkelahi. Tidak senang saya berkelahi, tidak suka. Jadi saya sejak kecil itu tidak punya pengalaman berkelahi dengan orang. Makanya berbahaya kalau saya berkelahi kan, karena saya tidak punya pengalaman. Nah, beda mungkin kalian ya, memang dari kecil sampai hari ini kerjanya hanya berkelahi. Jadi setiap ada masalah, ujung-ujungnya itu adalah penyelesaiannya perkelahian. Tidak begitu caranya. Anda kalau berpendidikan ya tanggapi video saya dengan positif. Caranya itu, ya itu tadi saya sampaikan. Arahkan Sandi untuk melakukan permohonan maaf melalui video dan menarik seluruh kata-katanya yang buruk-buruk terhadap Gus Fuad Pere, karena personal yang dia serang sampai data pribadinya orang dia ungkap ke media sosial. Nah, itu kan buruk sekali perilaku seperti itu, tidak mencerminkan seorang ustaz kalau dia merasa sebagai ustaz, karena aibnya orang tidak boleh dibicarakan, aibnya saja orang, nah tidak boleh dibongkar, apalagi kalau ada hal baik, apalagi kalau orang itu baik, lalu kemudian kita yang mengarang-arang cerita seolah-olah orang itu buruk, apalagi rahasianya dibongkar orang. Nomor telepon itu rahasia, dalam agama orang dilarang. Ustaz apa ini? Namanya ustaz brutal ini, ustaz barbar ini. Nah, pendukungnya juga barbar, ngajak-ngajak saya dua. Memangnya ada tampilan-tampilan saya ini memang suka berkelahi. Oke bos, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.